Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah. Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di channel Asep Saiful Muslim. Saya doakan semoga saya dan sahabat selalu mendapatkan pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih di tutorial e-learning, kali ini kita akan mencoba mengupload bahan ajar, di mana bahan ajar ini merupakan salah satu sumber dari materi pembelajaran. Banyak para ahli yang mendefinisikan tentang bahan ajar. Salah satunya adalah Dick and Carey. Menurut Dick and Carey, bahan ajar itu harus berisi konten yang perlu dipelajari oleh siswa, baik berbentuk cetak atau yang difasilitasi oleh pengajar ataupun guru, sehingga dapat mencapai tujuan tertentu, yaitu mencapai kompetensi dan subkompetensi dengan segala kompleksitasnya. Baik sahabat-sahabat semua, kita mulai dengan terlebih dahulu login ke e-learning, kemudian memilih kelas online. Nah, kita login, kemudian kita akan memilih salah satu kelas online. Misalnya di sini saya akan memilih kelas 7E, begitu. Nah, kemudian kita pilih upload. Kita pilih bahan ajar. Nah, ini. Nah, di sini ada menu bagikan bahan ajar, kemudian back ataupun kembali, dan bagikan baru. Nah, bagikan baru dan bagikan bahan ajar itu sebenarnya sama saja. Nah, baik, kita akan coba membagikan bahan ajar. Kita klik bagikan bahan ajar. Kemudian di sini ada keterangan. Yang pertama, Anda dapat mengupload bahan ajar yang Anda miliki untuk kelas ini. Kemudian Anda dapat membuat bahan ajar yang berbentuk dokumen PDF, Word, Excel, PowerPoint, atau membagikan URL dari website, dan juga menambahkan video sebagai bahan ajar. Ketiga, Anda dapat mencari bahan ajar dari guru berbagi yang dibuat oleh guru lain atau Anda sendiri. Terakhir, bahan ajar yang Anda share dapat dipelajari oleh siswa yang tergabung di kelas Anda. Nah, kemudian cara menguploadnya ini ada dua metode. Yang pertama, upload dari komputer, dan yang kedua, mengambil dari kelas lain. Nah, apa sih upload dari komputer? Nah, sahabat-sahabat, nanti di dalam komputernya itu harus disiapkan terlebih dahulu bahan ajar apa saja yang akan disiapkan. Misalnya filenya file Word, Excel, PDF, ataupun PowerPoint, bahkan video. Nah, silakan nanti sahabat-sahabat, Bapak Ibu guru semua itu siapkan bahan ajar dengan ekstensi file-file seperti yang dituliskan di sini. Nah, selanjutnya tinggal nanti di-upload melalui menu ini. Nah, kita akan satu-satu bahas. Setelah upload dari komputer, kita akan mencoba mengupload bahan ajar ke e-learning dengan cara mengambil dari kelas lain. Baik, kita akan coba upload dari komputer ini. Sebelumnya saya sudah menyiapkan bahan ajar dengan berbagai tipe ekstensi. Baik, kita mulai sahabat-sahabat. Nah, di sini ada format ataupun isian yang harus kita isi, yang harus sahabat-sahabat isi. Yang pertama, kita harus memilih jenis format. Pilih jenis bahan ajar. Kita klik di sini. Di sini ada bahan ajar format Microsoft Word, kemudian format PDF, ada bahan ajar format Excel, bahan ajar format PowerPoint, bahan ajar video, kemudian link artikel, dan bahan ajar gambar yang berupa format JPG atau JPEG. Nah, kita akan coba satu-satu. Nah, yang pertama kita akan mencoba bahan ajar berupa format Microsoft Word. Kita klik di sini, kemudian kita telusuri. Nah, di sini saya sudah menyiapkan bahan ajar mulai dari Microsoft Word, Excel, PowerPoint, PDF, dan lain sebagainya. Nah, baik sahabat-sahabat semua, kita akan klik. Nah, ini yang format Microsoft Word, kita klik, kemudian klik open. Nah, di sini sudah masuk, di sini pengukuran dengan tipe ekstensi doc. Kemudian di sini dituliskan misalnya nama bahan ajarnya adalah pengukuran begitu. Nah, kemudian di sini keterangannya boleh ditulis ataupun tidak. Misalnya di sini
silahkan bahan ajarnya atau materi dipelajari dengan terlebih dahulu di download. Nah, kira-kira keterangannya seperti itu. Silakan keterangannya bisa diisi ataupun tidak. Nah, setelah itu kita harus memastikan men-share bahan ajar ini dengan mencentang tanda ini. Nah, kalau tandanya seperti ini tidak akan di-share ke kelas manapun. Nah, secara default di aplikasi e-learning itu sudah share begitu ya. Jadi formatnya sudah defaultnya share begitu. Kecuali kalau kita tidak mengklik ini. Nah, di sini akan dibagikan ke kelas 7E misalnya. Nah, berapa kelas yang bisa dibagikan? Ini untuk semua kelas. Bisa kita klik satu-satu. Nah, kemudian simpan bahan ajar. Klik di sini. Nah, ini akan tersebar ke semua kelas. Baik dari A, B, C, D, E, F begitu ya. Nah, karena saya akan membagikannya hanya untuk kelas 7E misalnya. Nah, maka saya akan mengklik kelas 7E saja. 7F tidak, 8A juga tidak. Nah, setelah seperti ini, sahabat-sahabat tinggal klik simpan bahan ajar. Nah, setelah 100%, nah kita tutup. Nah, ini tampilannya seperti ini. Begitu sahabat-sahabat ya. Nah, selanjutnya kita akan membagikan bahan ajar baru. Nah, dengan mengklik ini, bagikan baru, kemudian upload dari komputer, pilih jenisnya, format PDF, Excel, PowerPoint, atau link artikel, gambar, dan lain sebagainya. Nah, kita akan mencoba format Excel terlebih dahulu misalnya. Nah, kita telusuri. Nah, di sini saya memberikan contoh daftar tugas IPA. Nah, nanti sahabat-sahabat ataupun Bapak Ibu guru boleh membuat bahan ajar berupa Excel misalnya tabel untuk nama besaran-besaran pokok ataupun besaran turunan. Bisa saja seperti itu. Atau kalau matematika bisa bilangan pecahan dan lain sebagainya. Baik, kita klik, kemudian kita open, kita kasih nama pengukuran. Oke, kita keterangannya coba kosongkan. Bahan ajar ini akan dibagikan untuk kelas 7E. Klik simpan bahan ajar. Nah, ini sudah berhasil masuk begitu. Nah, selanjutnya kita akan format Word, Excel, format PowerPoint. Kita telusuri, kita masukkan. Kemudian nama bahan ajarnya kita kasih nama. Keterangannya boleh diisi atau dikosongkan. Nah, setelah itu kita klik simpan bahan ajar. Nah, kalau setelah 100%, maka kita akan tutup. Nah, ataupun ini dengan otomatis akan tertutup dengan sendirinya. Selanjutnya, setelah Word, Excel, kemudian PowerPoint, kita upload format bahan ajar yang berupa video. Kita klik. Nah, kemudian video itu biasanya formatnya berupa MP4. Nah, ini MP4. Kita klik, kemudian kita open. Kita kasih nama bahan ajarnya. Kita kosongkan. Kita share ke kelas 7E, kemudian simpan bahan ajar. Setelah 100%, kita tutup. Tapi secara default, ini kalau sudah masuk, ini akan tertutup dengan sendirinya. Oke, udah 100%. Nah, biasanya ini harus menutup dengan sendirinya. Kalau misalnya kan tidak otomatis, nah ternyata sudah. Baik, ini sudah masuk. Video sudah, kemudian PowerPoint, Excel, kemudian ini Microsoft Word. Nah, kita akan coba mengupload bahan ajar berupa link artikel. Nah, link artikel ini maksudnya bukan hanya artikel saja, tetapi ini merupakan link dari sebuah URL ataupun link sebuah website. Misalnya nanti Bapak Ibu guru sahabat-sahabat semua
mau memasukkan link artikel yang disimpan di Drive ataupun yang disimpan di YouTube, maka Bapak Ibu tinggal klik link ini. Gitu ya. Baik, kita akan klik link ini. Kemudian kita masuk ke Drive kita. Dan ini adalah bahan ajar ataupun materi yang sudah saya siapkan mulai dari bab 1 sampai bab 6 untuk semester 1 kelas 7. Kita klik ini. Salah satunya begitu. Misalnya kita klik ini, kemudian drive-nya, linknya kita copy dan pastekan di sini. Nah, kemudian nama bahan ajarnya kita tulis, keterangannya boleh dikosongkan dan pastikan share bahan ajarnya di centang biru ya, seperti ini. Kita bagikan ke kelas 7 IPA, kemudian simpan bahan ajar. Nah, ini akan seperti ini. Nah, kemudian bagaimana kalau linknya itu adalah sebuah link video pembelajaran? Caranya sama. Kita upload dari komputer, pilih bahan ajar dengan link. Kemudian kita cari URL-nya. Kita masukkan alamat URL-nya apa begitu. Kita akan cari misalnya di sini. Nah, ada ini pengukuran misalnya. Nah, ini adalah alamatnya atau link dari materi pengukuran. Oke, kita copy. Kemudian kita paste di sini. Kita kasih nama pengukuran. Kemudian keterangannya dikosongkan. Pastikan share bahan ajar ini harus selalu berwarna biru seperti ini. Nah, kalau seperti ini, nah ini tidak akan dibagikan ke kelas manapun. Makanya ini harus kita centang biru seperti ini atau digeser ke sebelah kanan. Kemudian simpan bahan ajar. Nah, yang ini link untuk video pembelajaran yang diambil dari YouTube. Nah, ini untuk link yang diambil dari Drive kita yang berupa format PDF begitu. Nah, selanjutnya kita akan upload format jenis gambar gitu. Format JPG atau JPEG. Nah, kita telusuri. Ini ada salah satu gambar. Kita pilih salah satu, misalnya ini. Kita open. Masukkan. Ini misalnya masih materi pengukuran begitu. Kita kasih keterangan gambar jangka sorong misalnya. Jangka sorong, kemudian simpan bahan ajar. Oke. Mulai dari baik ini sudah masuk semua. Sudah kita upload dan masuk di aplikasi e-learning. Mulai dari yang berbentuk Word, kemudian Excel, PowerPoint, video, kemudian link artikel, kemudian link dari YouTube. Selanjutnya ini adalah berupa gambar, format gambar atau JPEG. Nah, kita akan buka satu persatu. Nah, ini misalnya kita nanti siswa akan membuka ataupun mendownload. Artinya begini. Kalau misalnya mendownload, ini otomatis akan terdownload. Nah, kalau misalnya membuka, nah, seperti ini. Nah, ini akan dapat dilihat di aplikasi e-learning. Di aplikasi e-learning, ini akan terlihat seperti ini. Nah, bagaimana caranya supaya terunduh ataupun terdownload di device ataupun di smartphone ataupun laptop dan desktop? Maka tinggal klik yang download seperti ini. Ini download, kemudian ininya klik simpan berkas, kemudian klik OK. Maka otomatis akan terdownload ke komputer ataupun ke smartphone kita. Nah, kemudian di sini ada link artikel untuk video. Nah, kita buka URL-nya seperti ini. Nah, ini akan langsung diarahkan ke YouTube seperti itu. Ini akan langsung diarahkan ke YouTube. Oke ya, begitu ya. Nah, kita tutup. Kemudian kita akan membuka link artikel yang kita upload dari Drive kita. Kita buka URL. Nah, seperti ini. Nah, ini tinggal kita unduh.
Ya, ini kita tinggal unduh, nanti siswa mengunduh di sini dengan klik kanan kemudian download begitu. Ini sangat mudah sekali. Kemudian kita tutup. Nah, kemudian ini untuk format video. Nah, untuk format video itu khusus ada menu tonton, kemudian buka dan download. Kita akan klik menu tonton dulu. Nah, jadi seperti ini. Jadi kalau video itu bisa langsung ditonton di aplikasi e-learning secara langsung. Jadi seperti ini. Nah, kemudian hasil dari riset ataupun hasil dari pengalaman pribadi ketika mengupload video itu harus kurang dari 5 harus kurang dari 10 bahkan dari 5 MB begitu. Jadi sangat kecil sekali karena memang untuk kapasitas atau research dari hosting e-learning itu sangat sedikit. Jadi kalau misalnya kita mengupload bahan ajar yang berupa video ataupun bahan ajar yang besar, nah saya sarankan itu Bapak Ibu silakan upload dulu ke Drive, kemudian linknya yang diupload ke aplikasi begitu. Jadi kalau misalnya lebih besar formatnya ataupun lebih besar dari 10 MB itu biasanya tidak akan masuk. Nanti kita akan contohkan. Nah, ini untuk format video. Oke, kita klik ini. Nah, kemudian setelah tonton untuk buka ini sama. Nah, untuk tonton dan buka itu sama. Oke, kita download. Nah, kalau download ini seperti ini. Simpan berkas, kemudian klik OK. Begitu. Nah, untuk mengedit nama ataupun hasil upload kita, maka klik ini. Tanda pena seperti ini, kita klik, kemudian edit. Apa yang mau dieditnya begitu ya. Oke, kita close. Nah, baik, selanjutnya ini untuk PowerPoint. Nah, untuk PowerPoint kita klik buka. Nah, akan seperti ini. Itu simpan berkas. Nah, kalau dibuka, ini akan diarahkan langsung ke aplikasi PowerPoint. Nah, seperti ini. Jadi, biasanya kalau di smartphone itu bisa menggunakan WPS Office gitu. Jadi kalau PowerPoint ataupun Word, Excel yang ada di Android itu biasanya kapasitasnya sangat besar, sehingga kalau misalnya menginstal aplikasi seperti Word, Excel ataupun PowerPoint itu sedikit akan mengaruhi memori internal dari smartphone kita, sehingga bagus kalau misalnya diinstal aplikasi WPS. WPS ada yang gratisan gitu. Nah, setelah itu kita tutup. Tuh ya, kita kembali lagi. Nah, untuk buka dengan gitu ya, simpan berkas. Nah, itu sama dengan download seperti ini. Jadi opsi buka dan download itu sepertinya sama begitu. Buka dengan diarahkan langsung ke aplikasi PowerPoint, kemudian simpan berkas ini akan mengunduh dengan sendirinya. Nah, ini untuk format Excel. Ini sama dengan format PowerPoint, kemudian format Word. Ini kalau misalkan dibuka, ini akan langsung diarahkan ke Excel. Gitu, kita cek. Nah, ini seperti ini nanti Bapak Ibu boleh berkreasi gitu ya. Ini hanya contoh saja, sehingga saya hanya menampilkan daftar tugas kelas IPA online kelas 7 gitu. Jadi bukan isi materi. Jadi Bapak Ibu boleh dikembangkan gitu. Oke, kita tutup. Kembali lagi. Nah, untuk menu buka dan download itu sebenarnya sama gitu ya. Nah, untuk pena itu untuk mengedit, kemudian yang tanda keranjang seperti ini atau recycle bin ini untuk menghapus semua untuk menghapus bahan ajar. Gitu ya. Jadi tiap ekstensi ataupun tiap format itu ada menu untuk menghapusnya. Nah, selanjutnya adalah yang tipe Microsoft Word. Kita buka gitu ya. Jadi sama saja. Ini buka dengan langsung diarahkan ke Microsoft Word. Kalau simpan berkas ini akan disimpan di drive kita ataupun di komputer kita.
Nah, kita akan coba buka. Oke. Nah, ini tampilan dari bahan ajar yang format Microsoft Word seperti ini. Oke, kita tutup. Kemudian kita kembali lagi. Nah, udah semua. Nah, biasanya bahan ajar yang bisa diupload di aplikasi e-learning itu tidak lebih besar dari 5 byte, 5 megabyte begitu. Nah, seperti ini di sini yang paling besar itu adalah ukuran video. Video itu ukurannya itu bisa lebih dari 5 byte. Ini videonya. Video itu ukurannya 6,8 byte dan itu masih bisa ditampung di aplikasi e-learning. Nah, kalau lebih besar dari 6 ataupun 10 misalnya itu tidak bisa. Nah, sini akan saya kasih contoh, misalnya PowerPoint sudah. Nah, kita akan upload dari komputer, pilih bahan ajar. Ini ada bahan ajar format PDF. Oke, kita telusuri. Nah, ini format PDF yang ukurannya 18,8 megabyte. Nah, ini besar sekali ini ukurannya. Nah, kita coba klik. Kita kasih nama bahan ajarnya. Ini keterangan kosongkan saja, kemudian simpan bahan ajar. Nah, karena formatnya besar, maka ketika mengupload pun ini akan sangat perlahan-lahan, pelan begitu prosesnya, progresnya. Nah, kita tunggu sampai selesai. Ada baiknya kalau misalnya bahan ajar itu mempunyai kapasitas besar, saya sarankan nanti Bapak Ibu guru, sahabat-sahabat semua, lebih baik upload di Drive, kemudian linknya yang kita share ke aplikasi e-learning. Oke, ini sudah 97, 99, 100. Nah, kalau misalnya besar, kalau misalnya bahan ajar itu kapasitasnya besar, seperti yang barusan di-upload itu hampir 19 megabyte gitu ya. Jadi itu akan ada notifikasi seperti ini. Mohon diperhatikan jenis bahan ajar wajib diisi, nama bahan ajar wajib diisi, materi ajar wajib dibagikan untuk salah satu kelas atau lebih wajib diisi. Nah, kita perhatikan di sini. Jenis bahan ajar sudah diisi, kemudian nama bahan ajar juga sudah diisi, materi ajar juga sudah kita share untuk salah satu kelas gitu ya. Ini sudah semua, tetapi ini catatannya seperti ini, notifikasinya seperti ini. Nah, menurut pengalaman saya, hasil riset saya ternyata ini karena memang kapasitas bahan ajarnya melebihi dari 10 megabyte. Kalau di bawah 10 megabyte itu masih bisa, seperti video yang tadi begitu ya. Jadi itu bisa. Nah, kalau lebih dari 10 megabyte itu tidak akan bisa. Jadi saran saya, kalau misalnya bahan ajarnya lebih dari 10 megabyte, Bapak Ibu guru, sahabat-sahabat semua lebih baik menguploadnya ke Drive, kemudian linknya yang dibagikan di aplikasi e-learning. Oke, kita klik OK karena ini pasti tidak tersimpan begitu. Kita tutup. Nah, ini kan tidak tersimpan gitu. Jadi kalau bahan ajarnya lebih besar dari 10 MB itu dipastikan tidak tersimpan di aplikasi e-learning. Nah, kemudian metode kedua itu adalah mengambil dari kelas lain. Ini bagikan baru, upload dari komputer atau ambil dari kelas lain. Nah, upload dari komputer sudah disampaikan. Ya, yang kemudian adalah cara mengambil dari kelas lain bagaimana. Oke. Karena ini sudah penuh, maka kita akan masuk ke kelas online yang bahan ajarnya masih kosong. Kita klik ini bahan ajarnya kosong, gitu ya. Nah, kita akan membagikan bahan ajar, kemudian kita pilih ambil dari kelas lain. Nah, gitu. Nah, ini sudah ada beberapa yang saya upload di aplikasi e-learning. Nah, di sini ada menu yang bisa memudahkan Bapak Ibu guru, sahabat-sahabat semua untuk mencari bahan ajar yang telah kita upload sebelumnya. Kita filter dengan cari tahun pelajaran 2020-2021.
Kemudian kita cari ruangan kelasnya, misalnya 7F begitu, ataupun 7E begitu. Kita cari, ya. Nah, kita cari di sini. Nah, ini ada bahan ajar, pengukuran nama bahan ajarnya sama pengukuran. Nah, bagaimana cara membedakannya jenis formatnya di mana? Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, pengukuran bahan ajar ini tipenya doc, berarti Microsoft Word. Yang ini PowerPoint, PPTX itu, MP4 itu untuk video, JPEG itu untuk gambar, dan XLSX itu untuk Excel. Kemudian selanjutnya, nah, ini halaman 3. Nah, untuk halaman 3 ini untuk mendownload di drive kita gitu ya, yang link URL. Oke, kita ke halaman 2. Kita akan ambil yang ini dulu. Nah, ini sudah masuk ke sini. Kemudian kita ambil lagi dari kelas lain. Nah, sebelumnya kita cari tahun pelajarannya dulu. Kemudian doc sudah. Kita yang XL ya, yang XLS kita ambil, udah masuk. Kita ambil lagi. Selanjutnya adalah format, maaf, ini tahun pelajarannya kita cek dulu. Selanjutnya doc sudah, XL sudah, PowerPoint kita ambil. Kemudian ini filter dulu gitu. Kita cek pengukuran doc, PowerPoint, format Excel sudah. Kemudian untuk video ini kita ambil. Video sudah, PowerPoint sudah. Oke, kita ambil yang gambar. Ini gambar sudah masuk. Nah, ini gambar, kemudian video, PowerPoint, kemudian Excel, dan Microsoft Word. Selanjutnya adalah link URL. Kita ambil dari kelas lain, tahun pelajarannya kita klik, kita cek di sini, doc sudah, Excel sudah, MP4 sudah. Nah, ini link ya. Yang ini link untuk format PDF. Karena kalau PDF yang langsung kita tidak bisa karena file terlalu besar. Jadi saya upload dulu ke drive, kemudian kita upload linknya saja begitu yang diupload di aplikasi learning. Oke, kita ambil. Nah, ini sudah masuk. Ini link yang untuk format PDF begitu. Kemudian kita ambil di kelas lain yang format video YouTube begitu. Kita ambil format video YouTube. Nah, ini ya video YouTube yang ini. Format video YouTube kita ambil. Nah, begitu caranya sahabat-sahabat. Jadi ada dua metode cara mengupload bahan ajar. Yang pertama upload langsung dari komputer. Berarti sebelumnya Bapak Ibu sahabat-sahabat semua harus sudah menyiapkan bahan ajar, kemudian disimpan di komputer. Nah, kemudian yang kedua, Bapak Ibu bisa mengambil dari kelas lain. Nah, sehingga nanti akan memudahkan kita untuk mengupload bahan ajar. Nah, baik Bapak Ibu guru, sahabat-sahabat semua, itu saja barangkali yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf. Salam madrasah hebat bermartabat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.